Kalau kita selalu berhadapan-hadapan, hanya konfrontasi, kapan kita menjadi teamwork? Bagaimana memenangkan partai? Ini kan tentu menjadi sebuah pembodohan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Yogyakarta itu tidak berkontribusi pada kursi yang ada di DPR RI. Konflik internal yang pernah terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan tampaknya belum benar-benar padam. Sejumlah kader Partai Ka'bah masih ada yang berupaya membelot dari keputusan pengurus pusat yang mendukung pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf pada pemilihan Presiden 2019. Yang kedua, hubungan antara DPP dengan DPD atau DPW gitu, itu juga beberapa hal mengalami diskoneksi. Nah, cerita mengenai ketidakadaan sinkronan antara keputusan politik di elit dengan di bawah, itu sebenarnya bukan cerita baru. Cuman akhir-akhir ini mengemuka karena blok politik itu makin mengeras gitu. Apalagi partai-partai yang mengalami sejak awal terjadi perpecahan. Di tengah semakin sempitnya sisa waktu, persiapan untuk konsolidasi internal setiap partai dalam menghadapi pemilu 5 tahunan, sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, utamanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, justru bermanuver. Ini terkait keputusan Partai Ka'bah hasil Muktamar Pondok Gede pada April 2016 di bawah kepemimpinan Romahur Muzi yang mendukung pencalonan pasangan Joko Widodo Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Namun sejumlah kader P3 di Yogyakarta justru memilih jalan berseberangan. Mereka tetap tidak mau bergabung. Kalau ditanya alasannya apa, ya kami juga tidak tahu alasannya apa. Yang sepanjang kami rasakan adalah mereka hanya ingin berbeda saja. Riak-riak ketidakkompakan kader partai berlambang Ka'bah di wilayah Yogyakarta ini berawal ketika sejumlah kader partai ini mendeklarasikan P3 Kitah Nasional di Yogyakarta pada awal Mei tahun ini. Deklarasi yang digelar di kantor Dewan Pengurus Wilayah Yogyakarta ini konon digagas sejumlah tokoh partai Ka'bah. Di antaranya Tamam Akda, Syukri Fadoli, Endin SAJ, Syahrial Agamas, Julia Irfan, Nizar Dahlan, serta Anwar Sanusi. Sejatinya mereka yang duduk di dalam kepengurusan P3 Kitah merupakan kader-kader dari kubu yang ketika itu berseteru, yakni kubu Romahur Muzi dan kubu Jan Farid. Meski tak seberapa kekuatannya, namun kemunculan P3 Kitah sempat mengganggu konsentrasi jajaran elit P3 di tingkat pusat yang kini sedang konsolidasi menghadapi pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden tahun depan. Mereka ini kelompok yang dari sisi jumlah dan dari sisi pengaruh sangat tidak signifikan. Karena pertama, boleh dibilang itu hanya ada di Jogja. Di daerah lain kan tidak terdengar misalnya struktur partai P3 gitu kan kemudian membelot menyatakan mendukung paslon selain Pak Jokowi, kan tidak ada gitu kan. Kami baru sekitar 2 minggu yang lalu itu Rapimnas, dan dalam Rapimnas itu seluruh jajaran partai yang diwakili oleh DPW seluruh Indonesia termasuk DPW Jogja, karena mereka itu sesungguhnya sudah berada di luar struktur ya, itu menyatakan tekad untuk mendukung dan memenangkan pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 nanti ya. Namun bagi Ketua DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Amin Zakaria, manuver sejumlah kader partainya itu
hanya sekedar manuver politik yang tak memberikan dampak terlalu luas. Karena bagaimana mungkin masyarakat akan bisa menyalurkan aspirasi politiknya kepada sebuah organisasi yang notabene menyatakan P3 namun tidak diakui secara hukum. Kalau kemudian kita nggak dapat legalitas dalam arti politik, maka nggak ada masalah. Tetapi kekuatan moral sebagai tujuan visi misi daripada P3 yang sesungguhnya tetap kita jalankan. Dua hal. Yang pertama, kita berjuang bagaimana mengingatkan, meluruskan Jan Farid sama Romi agar mereka itu kembali kepada khitoh perjuangannya. Satu. Yang kedua, fungsi dan peran P3 Hitoh itu adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada rezim pemerintah saat ini. Maka P3 Hitoh itu masih bisa berperan untuk bisa memberikan gerakan-gerakan murahnya dengan mengingatkan, mengkritisi kepada pemerintah. Meski tidak begitu besar pengaruhnya, namun kasakusuk yang beredar di kalangan internal Partai Ka'bah di Yogyakarta jika sejumlah kader P3 kita saat ini telah menguasai kantor Dewan Pimpinan Wilayah yang terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 49. Ya, yang sulit adalah memang akhirnya yang di bawah karena mereka mempertanyakan, oh kita yang sah kok harus mengalah gitu. Ini juga merupakan sebuah pertanyaan dari masyarakat yang paling bawah, dari laskar-laskar. Mengapa kok kita tidak menempati kantor Badran? Iya. Pertanyaan itu memang wajar disampaikan oleh mereka. Kenapa, Pak? Ya karena mereka merasa bahwa mereka ini hak. Makanya juga saya sampaikan kepada teman-teman aparat penegak hukum, kalau saya bisa memahami orang lain, Pak Suki dan kawan-kawan, saya mestinya juga bisa memahami teman-teman yang di bawah yang menghendaki seperti itu. Bagi saya kita itu mempunyai pandangan bahwa sepanjang Jan Farid dan Romi itu tidak mau kembali kepada asas dan moral yang benar, maka kemudian kami pantang untuk bergabung. Kondisi ini tentu bakal mempersulit kinerja partai untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilu mendatang. Apalagi dalam 2 pemilu terakhir, P3 Daerah Istimewa Yogyakarta tak menyumbang satupun kursi di Senayan. Hitoh ini kan kosongkan gerbong, dia tidak mau nyoblos Ka'bah. Tapi kalau kita masih pertahankan kursi P3, yang penting mungkin malah lebih 99% kita mengarahkan ke mempertahankan calegnya. Ketidakharmonisan hubungan kader P3 di tingkat wilayah, utamanya di wilayah Yogyakarta, membuat sejumlah tokoh senior partai prihatin. Para pengurus dan kader yang semestinya bahu-membahu membesarkan partai, justru masih disibukkan dengan berbagai manuver demi kepentingan pribadi dan kelompok. Saya kira ini merupakan dari secara panjang implikasi dari perselisihan yang ada di dalam internal P3 sendiri. Jadi kalau kita kemudian flashback, saya kira hari ini dalam posisi P3 dalam konteks kepemimpinan secara legal formal itu sekarang ini satu. Nah, jika menilik sejarah Partai Persatuan Pembangunan yang terbentuk pada tahun 1973 adalah gabungan dari 4 kekuatan Islam politik, yaitu Nahdlatul Ulama, Permusi, PSII, dan Perti. Leburnya 4 kekuatan dalam Partai Persatuan Pembangunan itu sebagai akibat kebijakan pemerintahan Orde Baru yang sedang melakukan konsolidasi.